boleh nggak sih pejuang asam lambung puasa? Tipsnya gimana? Sahurnya gimana? Bukanya gimana? Kalau ada sensasi gimana? Ya, di sini aku bakal menjelaskan sedetail mungkin ya gimana sih caranya kita menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan lambung kita sehat aman seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini senang sekali dan semangat aku akan berikan beberapa tips ya, karena sebentar lagi mau puasa. Ini sudah banyak banget yang nge-DM aku ya, yang WA aku dan juga ngechat ya di sosial media aku yang lainnya. Makanya yang pertama aku bakal share dulu ya untuk teman-teman di YouTube. Nah kenapa? Karena sebentar lagi puasa ya, insya Allah kita akan menjalankan puasa Ramadan. Makanya banyak yang nanya, Bunda bagi tipsnya dong, gimana kita agar bisa menjalankan ibadah puasa tanpa sensasi asam lambung. Nah dan apakah pejuang asam lambung boleh menjalankan ibadah puasa? Tipsnya gimana? Jadi kalian wajib banget simak video ini ya, agar bisa menjalankan ibadah puasa secara sehat. Nah video ini sebelumnya sudah pernah aku share. Jadi setiap tahun ya, udah 3 tahun terakhir ini aku itu selalu share tips puasa menjelang bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak yang nanya, mungkin video-video aku yang udah lalu ya, atau yang udah lama kalian belum menemukan, tapi di sini aku bakal perbaharui lagi ya, apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dihindari ketika kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, ataupun puasa Senin Kamis. Jadi ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Nah jadi untuk puasa ini bisa dilakukan oleh pejuang asam lambung, bisa dilakukan oleh seluruh umat muslim ya di seluruh dunia. Tetapi kalau misalnya buat kita nih pejuang asam lambung harus memperhatikan kondisi kesehatan kita, karena yang paling penting itu adalah kesehatan kita, jangan sampai kambuh. Puasa ini memang wajib, tapi kalau orang sakit ya tidak diwajibkan kecuali yang sudah sembuh ya. Ini beda ya, kalau misalnya lagi berjuang banget, lagi banyak sensasi, kalau bisa jangan puasa dulu, karena yang utama adalah kesehatan. Kalau nanti udah sembuh baru dilakukan puasanya ya, bisa dibayar ataupun bisa menjalankan ibadah puasa belakangan, seperti itu ya. Itu adalah yang selalu aku lakukan pada saat aku berjuang. Meskipun ya pada saat aku berjuang tahun 2019, 2020, 2021, 2022 aku tuh menjalankan ibadah puasa teman-teman. Tapi kalau misalnya aku lagi kambuh, gak dipaksakan. Dan banyak banget yang bertanya dari kalian, emang puasa itu bisa menyembuhkan asam lambung? Emang puasa itu bisa menyembuhkan mah? Emang puasa itu bisa menyembuhkan GERD? Ini ada beberapa pertanyaan dan jawabannya pun beda-beda ya menurut aku, karena aku tanya dokter, ada yang boleh, ada yang enggak ya. Makanya di sini aku bakal menjelaskan sesuai pengalaman aku. Pertama, jadi untuk asam lambung ini ada 2 kategori ya menurut aku ya. Bisa kalian tanyakan ke dokter kalian juga. Ada dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Aku selalu menjelaskan, dispepsia organik ini misalnya ya sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya, atau oleh dokter spesialis, ditemukan adanya kayak luka, radang, iritasi, tukak, dan lain-lain sebagainya. Dan sensasinya itu biasanya banyak ya, perih, kemudian kayak sakit banget. Itu harus hati-hati, biasanya dari faktor makanan. Kemudian yang kedua itu adalah dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional ini apa sih? Dispepsia fungsional ini adalah jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya tapi tidak ditemukan adanya penyakit, normal semuanya. Biasanya ini terjadi karena faktor pikiran, kecemasan ya, dikit-dikit takut, dikit-dikit baper. Jadi itu adalah anxiety, biasanya dari dispepsia fungsional. Jadi yang harus ya, yang bisa menyembuhkan asam lambung ini adalah puasa jika kategori dispepsia fungsional. Ini menurut pengalaman pribadi aku. Kenapa? Karena dengan menjalankan ibadah puasa dia nanti pikirannya akan lebih tenang, karena beribadah itu kan kita harus khusyuk ya, melakukan hal-hal yang positif. Jadi kalau misalnya kalian yang anxiety-nya masih parah, wajib banget puasa.
Jadi berbeda dengan yang misalnya kayak ada luka, itu harus hati-hati. Karena kalau misalnya kita telat makan itu nanti akan menimbulkan sensasi lagi, makan banyak salah, makannya juga harus dikunyah halus. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian yang kayak ada luka ataupun mungkin gastritis, radang, dan juga dispepsia organik yang kategorinya menengah ke atas, itu boleh puasa tapi jangan dipaksakan. Nah, gimana tips puasa agar kita tidak kambuh-kambuhan? Yang pertama ya, karena puasa ini identik dengan sahur. Perhatikan menu-menu sahurnya yang pertama. Menunya apa aja sih? Jadi teman-teman, kita nih pada saat mau sahur persiapkan menu-menu yang aman, seperti misalnya ayamnya direbus, dipanggang ya, ataupun mungkin dikukus, diolah sedemikian rupa yang aman. Bisa dikasih kecap, tumis teriyaki, tapi pakai minyak yang aman. Aku tuh biasa kayak gitu. Dan pada saat makan sahur dikunyah halus. Kemudian pakai sayuran kayak sayur bayam, kayak wortel. Kemudian bisa pakai capcay ataupun sayur sop, tapi hindari kayak kol, hindari micin-micinan yang berlebih. Kemudian hindari pedas lada, pedas cabai dihindari dulu. Kemudian pada saat makan sahur porsinya sedikit, jangan banyak-banyak. Mentang-mentang aku mau puasa nih seharian ya, menahan lapar dan haus sekitar 14 jam, 13 jam. Makannya sampai 2-3 piring, itu salah. Jadi makannya adalah sedikit, misalnya 1 centong, 1,5 centong. Dan saran aku nih, kalau misalnya kalian yang kayak masih ada sensasi perih ataupun perutnya masih sakit, masih suka kambuh, begah, boleh konsumsi obat dulu ya, 30 menit sebelum sahur atau 1 jam. Kalau nih misalnya, aduh aku nggak ada obat lambung bun, nggak sempat ke dokter, nah jadi bisa beli misalnya di apotik ataupun di toko-toko obat terdekat. Madu Zsmax misalnya ini udah ada di apotik loh ya. Kalau misalnya pengen beli online dari sekarang dipersiapkan, boleh, linknya aku cantumkan di bawah judul video ini ya. Kemudian selain itu juga bisa sedia Herbafomis. Ini juga bagus ya, bagus menurut aku karena aku juga pernah konsumsi pada saat kemarin itu aku kambung muntah-muntah. Konsumsi ini perut kembung ya, perut aku kembung dan juga mual-mual, aku konsumsi ini, alhamdulillahnya membaik. Ini adalah terbuat dari jahe ya, ada kandungan jahe empiriknya, jadi menurut aku bagus. Ini juga boleh persiapkan kalau kemahalan nih bun, madu Zsmax, jadi boleh siapin ini. Kemudian kalau misalnya kalian udah konsumsi obat nih 30 menit atau 1 jam makan ya. Kemudian setelah makan jangan langsung minum ya teman-teman. Biasanya kan aduh keburu imsak nih. Jadi kalau misalnya mau puasa bangunnya jangan kesiangan. Saran aku nih bangunnya 3:30 ya, agar nggak kesiangan. Jadi pada saat bangun tidur minum air putih dulu, lanjut minum obat ya, obat dokter ataupun kayak madu Zsmax, Herbafomis ataupun yang lain-lain ya. Kemudian setelah itu makan, dan setelah makan tunggu 15 menitan. Yang biasanya itu aku tunggu 15 menit. Lanjut setelah itu minum ya. Setelah minum nih biasanya kan masih ada waktu ya, udah turun begahnya. Aku tuh biasanya konsumsi infus water kurma. Ya, kurma aku rendam pakai air hangat, pengganti teh istilahnya. Kemudian dikonsumsi sambil nunggu imsak. Dan pada saat misalnya kayak 5 menit lagi mau azan, aku itu minum air putih lagi ya, 1 gelas ataupun setengah gelas. Jadi seperti itu ya teman-teman, porsinya jangan banyak-banyak. Nah kemudian kalau misalnya nih udah azan, kita menjalankan ibadah sholat subuh, bisa di masjid, bisa di rumah. Tapi setelah ibadah sholat subuh nih, kalau misalnya kalian lagi libur ataupun mungkin di rumah aja nggak kerja, jangan tidur pagi, itu adalah pamali, apalagi pejuang asam lambung. Kalau bisa nih habis sahur olahraga aja, treadmill ya, lakukan olahraga ringan, berjemur, jangan tidur. Aku nih pada saat setelah sahur, kalau bulan Ramadan subuh, setelah itu kan kayak treadmill, stretching, lakukan gerakan-gerakan yang ringan. Nah setelah itu aku ke pasar. Ini kalau lagi libur ya, ke pasar ini kan bisa kayak keringatan juga ya, jalan. Kalau misalnya jauh aku bawa motor, kalau dekat aku jalan kaki aja. Kemudian nyampe di rumah istirahat, bisa nonton misalnya ya. Jadi jangan tidur. Kalau bisa tidurnya itu setelah sholat zuhur
ya. Dan aku nih biasanya pulang dari pasar mandi ya, ataupun mungkin kalau sebelum ke pasar mandi boleh habis olahraga istirahat sejenak mandi. Setelah mandi aku sholat duha biasanya. Sholat duha, habis sholat duha ke pasar nih jam 9 udah mau pulang. Orang-orang pasar kadang kayak gitu ya, buru-buru ke pasar. Habis dari pasar istirahat, kemudian biasanya aku lanjut tadarusan. Jadi isi dengan hal-hal yang menyenangkan agar pikiran kita itu tenang. Isi dengan hal-hal yang positif teman-teman ya. Ngaji, tadarusan, jangan banyak-banyak, misalnya sanggupnya nih hanya 1 lembar ya, udah 1 lembar aja. Kemudian setelah ngaji ngapain bun? Dengerin sholawat, dengerin ruqyah, agar kita tuh nggak kosong pikirannya. Lakukan hal itu. Nah dan biasanya ini di jam 10 ke jam 11 atau jam 9, jam 10-11 itu udah mulai perut itu kayak kerucut-kerucut, mulai kayak apa sih, muncul sensasinya nggak enak gitu ya, kayak perih gitu ya. Biasanya aku nonton ya, aku sibukkan aktivitas diri aku dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Tapi kebanyakan sih aku ngaji ya, tadarusan. Di kantor pun sama kayak gitu. Aku tuh di meja kerjanya kalau nggak bawa Quran, aku buka di komputer aku itu ya dengerin murotal ataupun ruqyah atau juga sholawat. Kemudian jam 12 itu waktunya sholat zuhur. Sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur ngaji dulu 1 lembar sampai 2 lembar. Setelah itu tidur siang. Tidur siangnya sampai jam 3 biasanya. Nah setelah jam 3 aku tuh udah mulai menyiapkan menu untuk buka puasa aku ya. Entah itu ada yang harus dibeli, misalnya aku pengen beli inilah gitu. Biasanya dulu aku pengen beli lontong isi kentang karena aku tuh kadang suka malas bikin lontong karena ribet menurut aku ya. Nah kalau misalnya aku pengen beli sesuatu ya udah keluar ya kayak gitu. Tapi kebanyakan sih aku buat sendiri ya. Jadi biasanya udah masak sayur nih di jam segitu ya. Tapi saran aku mandi dulu, setelah sholat asar baru mulai mempersiapkan menu-menu kalian. Setelah sholat asar ini kan udah jam 4-an ya, berarti buka puasanya 2 jam lagi. Mulai masak nasi, kemudian mulai masak sayur ataupun mungkin ikan ayam untuk menu-menu kita. Dan pada saat buka pun kita harus memperhatikan. Jadi buka puasanya nih saran aku pertama, minum air putih yang hangat atau sum-sum kuku. Kalau misalnya nih pengen yang manis, kasih madu aja 1-2 sendok. Kemudian diminum. Lanjut aku itu konsumsi tepung Garut. Jadi teman-teman, tepung Garut ini wajib. Dan aku udah pesan ya, jenang gemi itu nanti ya aku bakal review juga. Aku udah pesan lagi, nanti kalau udah nyampe aku bakal share ke kalian ya cara aku konsumsinya dan gimana cara aku membuatnya. Jadi pastikan kalian tonton videonya dan nantikan video terbaru aku. Di pertama ya, setelah minum air aku lanjut konsumsi tepung Garut, bisa dikasih gula aren, bisa dikasih madu, ambil 2 sendok. Kemudian setelah itu biasanya aku makan kurma 1-3 biji. Lanjut kalau misalnya aduh masih pengen makan ya, kadang aku makan lontong ya, sepotong aja, jangan banyak-banyak. Setelah selesai aku istirahat sejenak, lanjut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nih teman-teman biasanya kan baca dulu kayak 2 lembar ya, tadarusan. Setelah itu aku lanjut kadang makan lontong aku yang tadinya sepotong ya. Kadang aku ngemil yang aman-aman aja kayak puding yang aku buat sendiri kayak gitu ya. Kemudian setelah itu persiapan sholat taraweh. Nah sholat taraweh ini kan biasanya kalau di Jakarta nih paling malam itu sampai 8:30. Nyampe di rumah kan harus makan lagi ya teman-teman ya, harus makan lagi. Jadi 8:30 ini nyampe di rumah minum dulu. Biasanya aku habis minum makan nasinya itu 1 centong aja. Kemudian setelah makan boleh minum lagi. Kemudian setelah itu biasanya aku ngemil buah-buahan ya, kayak buah melon, buah pepaya. Kemudian nunggu nih ya, udah jam 9. Karena bulan puasa itu kan kita banyak aktivitas ya. Biasanya aku tidurnya 9:30 ya. Kalau nggak 9:30 paling malam itu jam 10 ya. Tapi kalau kalian yang masih berjuang ya, sholat tarawih di rumah itu kan lebih cepat ya biasanya. Jadi habis sholat tarawih makan ya, jam 8 makan, kemudian setelah itu tunggu beberapa menit ya, biasa setengah jam, kemudian makan buah. Kalau nggak makan buah juga nggak apa-apa. Setelah itu istirahat, tidur.
karena di jam 3:30 kita udah harus bangun lagi ya. Jadi lakukan seperti itu setiap hari. Kemudian pada saat buka puasa ataupun sahur, hindari makanan-makanan pemicu seperti susu ya. Kalau mau konsumsi susu kecuali udah nggak ada sensasi ya, susu SR. Pada saat bulan puasa konsumsi nggak bun? Aku konsumsi tapi nggak setiap hari. Kalaupun aku lagi pengen susu, pengen banget susu, aku tuh beli susu kedelai Visoy. Kalau misalnya aku lagi pengen sop buah, aku bikin sendiri pakai susu Visoy atau susu kedelai yang dijual abang-abang. Itu yang goceng harganya. Ya. Kemudian hindari dulu yang minyak-minyakan, goreng-gorengan kalau bisa dihindari ya pada saat bulan Ramadan. Kalaupun pengen gorengan buat sendiri, tapi minyaknya pakai Vineco atau pakai minyak zaitun. Kemudian sayuran juga perhatikan, hindari yang pedas, cabai, pedas lada, sayur-sayuran pemicu kayak sayuran kol itu dihindari dulu semuanya. Kemudian di bulan Ramadan itu emang kita harus olahraga juga bun, menurut aku sih wajib setelah sahur ya, seperti itu. Jadi insya Allah puasanya lancar, ibadahnya juga lancar ya, dan juga asam lambungnya aman. Lakukan tips-tips tersebut, itu adalah yang aku lakukan selama aku berjuang pada saat pemulihan dan pada saat ini ya. Aku udah sembuh pun sahurnya harus serba hati-hati, dan aku itu nggak bisa puasa kalau nggak sahur, jadi harus makan nasi wajib. Ya, aku tuh nggak bisa bun sahurnya pakai nasi, ya pakai oat ya. Kalau nggak mau nasi putih pakai nasi merah, yang penting harus nasi karena nasi itu padat dan membuat kita kenyang tahan lama meskipun makannya cuman sesendok atau setengah sendok. Nah, dan pada saat buka hindari kayak pengen banget nih soda, hindari dulu ya. Kopi hindari dulu selama bulan Ramadan ya, apalagi yang masih berjuang ataupun pemulihan. Jadi konsumsilah makanan dan minuman yang aman, yang bukan pemicu asam lambung. Dan nantikan aja video-video aku, nanti aku bakal buatin menu-menu sahur, menu-menu buka puasa, dan snack-snack ya. Jadi pantangin terus channel YouTube aku ya. Insya Allah nanti aku bakal share setiap hari. Doain aku sehat dan juga bisa ya memanage waktu antara kerjaan kantor dan kerjaan sosial media aku. Oke ya teman-teman, cukup sekian ya untuk tips menjalankan ibadah puasa dengan sehat, lambung juga aman, sehat, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk ya, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.